Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Muhammad Saleh di acara Kokong Ramadan, ngabuburit bareng bersama anak muda inspirasi. Meskipun kita bilang aja tetap ngabuburit, meskipun buka puasa kita masih panjang, kurang lebih masih 3 sampai 4 jam lah untuk waktu IB. Berbeda lagi dengan daerah yang sudah kita tahu IB yang daerah barat ya. Kali ini kita akan ngobrol bareng, ngobrol santai tentunya sama Mas Re. Nama panggilannya Mas Re. Nama panjang itu Renalde Pratipta. Beliau adalah CEO dari Selendra Power. Saya undang dulu ya, teman-teman. Kita undang dulu Mas Re. Nah, kali ini kita akan membahas masalah ini, temanya energi terbarukan solusi kemajuan Indonesia. Beliau memang bergerak di energi terbarukan. Beliau adalah CEO ya. Bentar dulu teman-teman, mungkin kita undang lagi Mas Ray-nya, masih belum muncul. Mas Ray. Ya, belum di accept, belum diterima sama beliau. Tunggu Mas Ray. Oh ya, intermezzo sedikit. Insya Allah besok tidak kalah serunya kita akan bahas media, dan Seninnya juga akan bahas media juga. Beliau ini orang-orang hebat juga nih. Kalau yang besok kita akan bahas masalah media di tengah pusaran kemudian teknologi. Nah, bagaimana kemudian media berita ya, media pers yang online itu ini juga ya menjadi rentan ketika kita di tengah kemudian teknologi. Nah, seninnya lagi kita akan bahas masalah media dan demokrasi di tengah pusaran distrust masyarakat terhadap media. Oke, Mas Rey mungkin udah bisa gabung ya, Mas Rey. Nah, kita undang lagi. Oke, Mas Rey, mana nih Mas Rey? Halo Mas, Kak Rahman ini dari masih di Jogja nih ya. Ini masih nunggu Mas Rey. Oke, Mas Rey udah aktif ini teman-teman. Oke Mas, silakan bergabung Mas. Oke. Oke, ini kita udah bisa bergabung sama Mas Rey. Udah. Belum bisa. Kok nggak bisa ya? Mas Rey, kok nggak bisa siaran nih sama Mas Rey nih? Oke, udah bisa nih ya. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Salam. Oh ini jadinya lot ya kalau aku Gimana Mas? baru Mas, kali ini. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Posisi di mana nih? Di Jogja atau di Tasik atau di mana nih? Jogja. Oh, di Jogja. Oh ya, teman-teman, perkenalkan dulu. Ini Mas Rey, nama panjangnya Renalde Pratipta. Beliau dari Tasik, lulusan UI Fakultas Ekonomi angkatan 2013. Ini gimana nih Mas keadaannya di Jogja nih sekarang nih? Ah biasa. Suaraku agak ini enggak? Ngebas gitu enggak? Oh, ngebas ya Mas? Ini aku kebetulan nggak pakai Enggak, headset di loh kamu Mas. enak enggak kedengarannya? Kedengeran. Enggak ngebas, biasa aja. Biasa aja. Oh ya udah. Di aku kayaknya agak mantul gitu. Cuman enggak masalah kalau tempatmu oke. Iya. Oh ya Mas Rey, ini kan hari ini kita mau bahas energi terbarukan, solusi untuk kemajuan Indonesia ini. Ini kan Mas Rey ini kan CEO dari Selendra Power yang bergerak di energi terbarukan. Sebelum bicara
apa ya solusi kemajuan Indonesia, apa itu energi terbarukan, mungkin dijelaskan karena tidak semua orang paham seperti itu, Mas. Mungkin dijelaskan dulu, Mas, gimana? Apa sih energi terbarukan di sini dan apa yang kemudian dampaknya kepada Indonesia ketika Indonesia bisa menerapkan ini? Oke, aku jelasin dikit tentang EBT dulu ya. Jadi emang kalau di luar negeri itu kan kita kenalnya renewable energy itu. Emang kalau di Indonesia sendiri itu energi baru dan terbarukan. Nah, pertama yang harus kita tahu adalah ada 3 bentuk energi nih yang kita ketahui secara umum di Indonesia. Jadi ada energi tak terbarukan, itu energi yang konvensional. Kita tahu bahwa batu bara, gas, minyak dan lain sebagainya itu termasuk energi tak terbarukan. Nah, terus buat energi baru itu sebenarnya adalah energi yang secara sumber atau pengolahannya itu terbilang baru atau belum pernah sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin energi baru gitu ya, di dalamnya itu termasuk ada nuklir, ada hidrogen juga. Nah, itu adalah energi baru karena memang sebelumnya di Indonesia gitu energi baru ini masih terbilang belum dieksploitasi atau belum dimanfaatkan. Nah, sementara untuk energi terbarukan itu adalah energi yang berasal dari proses alam. Energinya juga nggak habis-habis. Yang bisa kita lihat paling gampang adalah salah satunya adalah cahaya matahari, itu juga arus air, ada panas bumi juga dan lain sebagainya. Nah, Kayak kalau gitu punya tuh, Mas ini Selendra Power ini geraknya di mana, Mas? Di air, di matahari atau gimana nih? Nah, jadi sebenarnya memang kalau dilihat Selendra Power itu apa? Kita kan memang konsepnya itu adalah startup yang fokus dalam pemanfaatan energi baru terbarukan. Iya. Memang bidangnya tuh fokus buat bidang-bidang yang terkait dengan energi terbarukan. Cuma memang yang masih kita garap sekarang ini adalah konsepnya di surya atau matahari. Kayak itu. Oh ya, sebelumnya Selendra Power udah berapa tahun nih, Mas, berdiri nih, Mas? Mungkin ini. Oke, kalau boleh aku ceritain dikit ya, Mungkin tak ceritain sekalian dari kenapa bisa berdiri. Oh, boleh. Ini kan biar tahu juga profilnya ini, Mas. Oke. Jadi Selendra Power itu berdiri kurang lebih di bulan Maret 2019. Sebelumnya aku pernah kerja di sebuah site lokasi gitu ya, aquaculture di Cilacap ya. Yang jaraknya tuh agak lumayan dekat sama PLTU. Iya. Jadi jaraknya agak lumayan dekat sama PLTU. Dan kita waktu itu di Cilacap tuh agak lumayan sering ngalamin pemadaman listrik. Ya, terus. Tapi waktu itu beberapa kali tidak dapat konfirmasi gitu. Jadi posisi kita di aquaculture kita nggak tahu bahwa nanti malam mau mati lampu. Terus secara resource gitu ya, buat power plant atau mungkin buat gensetnya kita belum siap buat solarnya. Sehingga beberapa kali kita agak rugi. Nah, dari situ aku berpikiran ini kok kayak gini terus nggak mungkin nih. Karena kan kita agak lucu gitu. Kita yang di Cilacap tinggal tidak terlalu jauh dari PLTU, tapi listriknya kita tidak dapat manfaatkan gitu. Nah, kayak gitu. Jadi waktu itu posisinya wah ini harus ada solusi. Aku balik ke Jogja waktu itu lagi main di Jogja, ketemu sama teman-teman UI karena aku bukan UI. Nah, mobil listrik UI gitu ya, mobil listrik UI, kita ngobrol-ngobrol, terus salah satu solusinya itu adalah baterai. Nah, dari baterai itu, jadi
baterainya tuh kita tidak bayangkan baterai yang kecil gitu ya, tapi baterai yang besar gitu ya, buat main. Mungkin baterai sekecil ini bisa ngecas laptop ya. Pakai TV juga Ya, mungkin. segini tak kan berapa biji? Kalau buat rumah kan lumayan, dia ratusan lah. Nah, jadi aku ketemu teman-temanku dijelaskan, oh baterai tuh bisa gini buat bantu juga. Terus mereka juga mau ada project buat develop baterai gitu ya. Waktu itu Mas Pandiado sama Mas Krisamayu gitu ya. Terus aku ketemu sama temen SMP ku juga, Mas Irwin Syah juga yang di founder gitu ya. Terus akhirnya dari situ kita gabung bikin startup konselor di baterai. Terus sampai sekarang yang jadi bahasan adalah ketika kita ngomongin baterai, salah satu concernnya adalah renewable energy gitu. Akhirnya dari situ digabungin kayak gitu sih. Ini kan Mas Redi berangkat dari sebuah pengalaman, kemudian ingin artinya listrik, kalau kita berpatokan kepada PLTU, otomatis untuk menikmati listrik daerah pelosok itu akan ini. Tetapi dengan konsepnya Mas Re, orang yang ada di yang jauh dari PLTU bisa menikmati listrik gitu ya Mas ya? Betul. Nah selama ini jadi ya Mas gimana Mas? Jadi kita bayangannya tuh kalau daerah-daerah 3T terus juga yang dia ada di rural area gitu ya. Perkebunan atau mungkin pos-pos perbatasan dan lain sebagainya. Itu kan kalau kita ngomongin dia harus bangun pembangkit listrik, ya kita harus lihat lagi potensinya ada atau enggak. Pertama itu. Yang kedua, tetap selain dilihat dari potensinya, kita lihat juga tuh dari segi ekonomisnya. Mungkin nggak sih kita bangun infrastruktur gitu ya, dari pembangkit yang contoh paling dekat lah Jawa Timur kan di Python gitu ya. Di Python ada pembangkit gitu ya. Terus dari Python dilempar ke ada satu pulau terjauh dari Pulau Jawa gitu. Ekonomis atau enggak tuh kita bikin kabel terus kabel bawah laut sampai ke sana. Kan tentu bakal lebih ekonomis kalau kita ngomongin kita bangun PLTS di pulau tersebut, secara ekonomis lebih murah, secara lingkungan juga jauh lebih bagus gitu. Secara infrastruktur jauh lebih oke kayak gitu sih. Iya Mas. Jadi mungkin ini ya lebih ekonomis ya, apalagi Indonesia kan pulaunya banyak. Di Madura saja ini ada daerah pulau di salah kabupaten itu lebih dekat ke ke wilayah Kalimantan. Itu ada di Kabupaten Sibolga itu punya kepulauan, itu lebih dekat ke Kalimantan. Ada yang juga lebih ke Sulawesi. Bahkan kalau nggak salah itu ada satu pulau itu imigrasi dari Sulawesi Mas. Jadi kalau ikut kabupatennya masih Sumeneb, masih Pulau Madura, tapi mereka sudah nggak bisa ngomong bahasa Madura, katanya seperti itu. Dan aku juga pernah ngalamin ketemu sama orang, ceritanya gini, waktu di Jogja saya ngeliat plat M gitu, jadi aku ngomongnya pakai bahasa Madura. Nah, nanya dari mana, pakai bahasa Madura, terus dia ngomong saya nggak bisa bahasa Madura, tapi orang Madura katanya, dari kepulauan tertentu lah di Kabupaten Sumeneb katanya. Jadi mereka itu kayak transmigrasi dan cara ngomongnya itu logat-logat Sulawesi gitu. Nah Mas Re, ini sudah berapa tahun Kati ngomongnya dari Shalendra ini udah berdiri ini? Tadi kan belum disebutkan. Berarti dari 2019 ke 2021 ya? Yang lebih 2 tahun jalan lah. Iya. Udah mau 3 tahun ya Mas ya berarti ya? Hampir 3 tahun. Iya. Mas Re, ini kan yang saya pikirkan begini. Mas Re ini kan anak ekonomi. Kok ambilnya startupnya di bidang energi gitu loh, gimana ceritanya gitu Mas? Kenapa ya? Inilah. Jadi gini. Ya aku juga awalnya yang agak lumayan sangat jauh ya ngomongin engineering ya. Iya. Apalagi teknologinya itu mungkin manpower yang benar-benar garap di bidang renewable gitu ya. Iya. Baterai sendiri aku tidak terlalu paham gitu, lithium ion dan lain sebagainya aku tidak paham. Photovoltaik juga aku tidak paham. Awalnya kayak gitu, cuman memang kalau kita mau ngomongin startup gitu ya,
formasinya tuh kan memang harus ada yang tim di bidang inovasi. Dia concern untuk menghasilkan inovasi. Ada yang memang concern buat market, ada yang memang concern buat bisnisnya. Nah, aku rasa ketika aku pertama masuk tuh memang agak jauh, tapi ketika kita riset market dan lain sebagainya, kita lihat ada potensi segala macam. Dan teman-teman yang engineer nih, yang sebelumnya mereka punya ide buat bikin data ini, mereka tidak terlalu mengerti bagaimana mengelola sebuah unit usaha gitu, sebuah bisnis. Jadi mereka tidak terlalu mengerti mengelola sebuah unit usaha, mereka juga tidak terlalu mengerti buat marketing, concern mereka memang di inovasi. Nah, dari situ ketemulah, wah kalau bisa nih kita kolaborasi, bikin sesuatu atau startup gitu ya. Dalam case ini Shalendra Power. Akhirnya jalan lah, dan memang plotnya tuh makin hari makin kelihatan gitu loh. Jadi yang concernnya di inovasi, concern ke inovasi, yang bidangnya memang di bisnis dan juga di marketing itu kelihatan gitu. Jadi justru makin rapi jadinya. Walaupun memang secara latar belakang atau background aku tidak ada bidang engineer ya. Kayak gitu, tapi memang sambil jalan tuh aku masih sering sampai sekarang ya masih sering belajar, tanya-tanya dan lain sebagainya sama tim sama teman-teman di engineering kayak gitu. Oh ya Mas, ini kan tadi kan saya ngomongin Mas Rin dari ekonomi, kenapa bangun startupnya dari energi. Ini berapa orang ini Mas yang bangun ini? Teman Mas Ray, foundernya ini yang diriin startup Shalendra Power ini Mas. Oke, buat foundernya sendiri itu ada 4 orang lah. Berapa? Jadi 2 orang backgroundnya memang engineering. Aku ekonomi, terus ada satu lagi tuh peternakan. Itu beda jauh banget ya Mas. Agak lumayan. Kalau ekonomi mungkin dia bicara konsep marketingnya gimana, itu gini ya. Kalau dari peternakan ke energi itu gimana ceritanya? Nah, justru temanku yang salah satu founder yang backgroundnya yang adalah peternakan, dia banyak pengalaman di bidang marketing dan sales. Jadi yang megang salesnya dia. Kayak gitu. Kalau aku kan lebih ke administrasinya tuh sama bisnisnya. Ya jadi memang ya udah, karena dia juga menguasai sales, dia handle sales sekarang di kita. Walah gitu ya. 1 dari ekonomi, 1 dari peternakan, 2 dari engineering Mas. Betul. Walah. Ini Mas, jadi kan gini. Tadi udah kita ngomongin Shalendra Power. Nih kenapa ada filosofinya kenapa ini namanya Shalendra Power? Soalnya aku ingat ketika udah baca PT ini, PT Shalendra Power Barokah atau apa gitu ya. Ketika itu ada ucapan Mas Ray pernah posting seperti itu. Jadi aku ingat nama temen gue waktu itu Mas. Mas Ray pasti tahu namanya siapa? Adi ya. Gak usah sebutin, pokoknya Mas Ray pasti tahu. Saya tahu. Kenapa ambil namanya Shalendra Power gitu? Enggak ini gitu. Atau apalah gitu. Bukan karena Adi ya. Oh iya. Iyalah pokoknya filosofi kenapa mengambil nama itu loh pokoknya. Jadi gini Les. Kita tahu kalau di Jogja itu kan ada Prambanan sama Borobudur tuh. Iya. Ada Sanjaya sama Shalendra. Iya. Nah, jadi kita tuh ngambil Shalendra karena kita tahu bahwa Shalendra ini adalah salah satu bangsa yang besar. Mereka juga berhasil membangun Borobudur ya. Iya. Dan mereka secara tepat nilai itu sama dengan value yang kita angkat gitu, kolaborasi dan lain sebagainya. Oh, jadi kayak gitu. Mas Ri itu ngambil nama ini dari apa ya, kayak buka-buka lagi sejarah atau kemudian bagaimana yang baru itu disatuin, di merger menjadi
hal yang terbarukan. Nih Mas, Ya, eh, sebenarnya ini buat nama, jujur aja dulu tuh waktu kita milih nama, ada salah satu founder itu dia mimpi dititipin nama ini gitu. mimpi gitu. Ya, suka nggak suka atau percaya nggak percaya kayak gitu Iya. ya. Jadi dia bilang dia mimpi dititipin nama ini, dia presentasi ke kita gini, terus kita juga lihat secara filosofi oke, secara value juga masih masuk, ya kenapa enggak gitu. Nah, Mas, ini kan banyak. Jadi dari situ tuh. Oh iya, tadi kan udah bicara nama. Ini kan yang bergerak di bidang energi terbarukan, ini kan mungkin nggak hanya satu dua, mungkin ya Mas. Nggak mungkin nggak cuma apa cylinder power, tapi ada yang lain kemudian yang sama-sama bergeraknya di sini. Ini ada yang perbedaan nggak dengan yang lain yang menjadi pembeda lah dari cylinder power itu sendiri? Oke, yang jelas memang kalau kita ngomongin perusahaan di bidang renewable itu banyak banget ya. Startup juga sekarang lagi lumayan meningkat. Nah, tapi memang yang aku rasa ya sangat beda sama yang lain itu salah satunya adalah inovasi kita di produk. Jadi kita ada produk namanya Energy Harvester. Dia adalah baterai yang bisa dipasang expandable sampai 17,25 kWh. Jadi kalau yang ada di pasaran itu kan baterainya itu satu unit pasti langsung besar tuh ya. Iya. Kalau ini nih kita bisa di expandable bertahap. Kalau kamu kebutuhan listriknya itu masih berapa kWh gitu 5 kWh, ya kamu ambil 2 unit aja di rangkai. Ketika kebutuhan meningkat juga nanti baterainya bisa ditambahkan gitu. Karena kalau kita ngobrolin tentang kebutuhan listrik di masyarakat gitu ya, rata-rata konsumsi listrik per kapita di Indonesia itu kan sekitar 5 sampai 7 kWh per hari. Iya. Nah, makanya expandable ini kita rasa ya merupakan salah satu solusi yang paling cocok buat masyarakat Indonesia. Nah, ini yang kita inovasiin, ini yang kita punya, kita juga kuat di R&D-nya kayak gitu sih. Ya, ini Mas, jadi kan mungkin apa ya, kita ngomongin masalah cylinder lebih khusus tadi kan. Nah, kita ngomongin apa sih manfaat paling besar ketika Indonesia menggunakan energi terbarukan selain dari ini sendiri, pemanfaatan air, angin, dan matahari itu sendiri. Sorry, bisa diulang? Oh ya ini Mas, ini kan tadi kan bicara, ini kan solusi energi terbarukan, solusi untuk kemajuan Indonesia. Dampak yang kemudian didapat ketika Indonesia itu bisa memanfaatkan energi terbarukan seperti yang dicontohkan Mas Ray, disebutkan tadi, air, udara, sama matahari. Kita bisa diterapkan seperti itu. Dampak besarnya seperti apa ini, Mas? Terus dampak yang kemudian bisa dikurangi apa saja gitu? Oke, kita tahu ya krisis energi itu benar-benar di depan mata kalau buat Indonesia. Kita ingat di 2019 akhir kita ngalamin apa yang dinamakan blackout. Kalau kamu ingat di 2019 akhir itu kita tuh ngadepin yang namanya blackout. Jadi di Jakarta atau Jabodetabek itu sempat mati lampu. Nah, krisis energi itu benar-benar di depan mata nih. Salah satu solusi yang tidak banyak resiko terhadap lingkungan itu tentu adalah energi terbarukan ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin apa sih impact-nya atau kenapa sih harus pakai energi terbarukan di masa yang akan datang jadi pertama adalah kita menghadapi krisis energi gitu ya. Yang kedua kita tahu bahwa di 2025 pemerintah kita sudah menaikkan komitmen bahwa 23% dari bauran energinya itu berasal dari energi baru terbarukan melalui Paris Agreement. Terus selain itu juga Green Job ini merupakan salah satu potensi pekerjaan di masa depan gitu.
Jadi memang secara banyak aspek itu bakal banyak potensi atau isu yang bisa dimunculkan dari pemanfaatan energi terbarukan ini di apa namanya, di Indonesia kayak gitu ya. Iya. Oh iya Mas, jadi mungkin kayak satu jargon gini kan. Dulu kita kalau ada pembangunan yang sustainable development atau mungkin tahun 2018 sudah ada gerakan sustainable goal development atau apa gitu ya. Tapi kemudian ini menjadi media untuk kemudian bagaimana membangun itu sesuai yang berkelanjutan. Hari ini kalau kita pakai PLTU yang biasa, batu baranya habis, kita nggak bisa menikmati listrik setelah itu ya mungkin ya Mas ya kayak gitu ya. Nah selain itu Mas, mungkin dampak yang paling besar kan habisan energi ini. Nah itu konsep yang disiapkan untuk kemudian membangun energi terbarukan ini dari Silent Repower itu apa Mas? Untuk kemudian distribusikan listrik kepada ini. Kalau dari kita ya yang jelas kita tetap energi terbarukan ini sesuatu yang baru. Kita percaya bahwa masa depan Indonesia itu ada di energi terbarukan. Iya. Nah, apa yang kita lakukan atau apa yang saran dia lakukan supaya energi terbarukan ini banyak dimanfaatkan di masa akan datang. Pertama, kita terus mengedukasi masyarakat. Jadi kayak gini kita ngobrol-ngobrol kayak gini, terus juga kita melalui forum-forum online lainnya kita juga ada mungkin seperti games atau mungkin konten-konten interaktif sama masyarakat supaya mereka lebih mengenal terkait energi baru terbarukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga beberapa kali mengikuti forum untuk FGD atau mungkin advokasi terhadap pemerintah terkait energi terbarukan. Jadi pembahasan terkait insentif, regulasi, izin dan lain sebagainya lah. Kita udah pernah beberapa kali FGD sama Bapak Ibu di DPR gitu ya, di DPR terus juga di kementerian, terus juga ada di dinas ISDM gitu, kemarin juga baru selesai di dinas ISDM Jateng gitu ya. Jadi pertama kita ngedukasi masyarakatnya, yang kedua kita koordinasi dengan para stakeholder, pemerintah, juga NGO dan pihak-pihak terkait. Yang ketiga, kita sebagai perusahaan tetap kita maksudnya adalah berinovasi sih. Kayak itu menghasilkan membuat produk yang bisa memudahkan orang untuk memanfaatkan energi terbarukan. Iya. Oh ya Mas, mungkin gini ya. Kalau kita lihat kan ada pengalaman berapa kali kita jalan dengan tiba-tiba lampu merah, lampu traffic light itu mati lampu, kemudian kan bisa lalu lintas di jalan bisa kacau. Ini mungkin inisiatif ini Mas Rey mungkin ditawarin kepada dinas perhubungan mungkin untuk kemudian traffic light atau apa sebagainya. Itu mungkin bisa diterapkan kayak gitu mungkin Mas. Karena banyak tuh di daerah yang mati lampu. Nah, polisi yang bergerak gitu. Artinya dia masih berpatokan kepada PLTU. Kalau mungkin pakai tenaga listrik yang terbarukan ini, yang kayak Mas Rey konsep ini mungkin itu lebih baik. Jadi kalau mati lampu itu masih tetap nyala gitu Mas. Ini ya Mas. Itu bisa lah kita juga sebenarnya tidak terbatas di panel surya kalau ngomongin panel gitu ya, tidak di fotovoltaiknya doang ya. Iya. Kita ada develop PJUTS, kita juga ada pernah riset di pompa yang digabung pompa air ya buat irigasi pertanian ya, digabungkan dengan panel surya. Kita juga pernah riset pompa air yang ke ini, mohon maaf, pompa air yang ke pengairan sawah itu ya Mas, itu gimana? Betul. Oh, itu keren. Jadi kan kebanyakan kalau kayak persawahan tuh agak lumayan jauh tuh. Iya. Dari sumber energi, nah itu salah satu solusinya pakai panel surya ya. Nah jadi kayak yang kita lihat sekarang tidak mungkin kita hidup tanpa listrik lah. Iya. Jadi listrik tuh benar-benar dari mulai kita bangun, terus kita mau tidur,
Ya semua pasti berkaitan sama barang-barang elektronik. Terus kalau kita ngomong mungkin nggak sih renewable energy dimanfaatkan ke ini gitu, ke elektronik atau mungkin keseharian kita, itu sangat-sangat mungkin gitu diimplementasikan kayak gitu lah. Ini Mas, selain kita kan ngomongin tadi konsepnya ini, ke budget kalau satu orang pasang ini gimana biasanya Mas? Berapa kira-kira? Kan juga lihat budget juga nih, efisiensi keuangan. Kalau untuk satu KWP ya, itu berkisar di 23 juta lah. Berapa Mas? Di 23 juta lah. 23 juta. Itu satu KWP itu kuat berapa rumah ini kalau lampu lah, berapa watt gitu nih? Kalau listrik dia sehari bisa menghasilkan 4 sampai 5 kWh. Berarti kalau kita ngomongin lampu gitu ya, 5 kWh, terus lampu besarannya itu berapa watt ya? 10 watt lah ya. Iya. Aku sambil ngitung ya. Berarti kamu bisa buat 500 lampu dalam 1 jam. Dalam 1 jam. Atau kamu bisa 50 lampu dengan besaran 10 watt selama 10 jam. Itu kalau kita nyalain ya. Itu kalau panel suryanya kita panas ini ya, pakainya 1 hari gitu. Itu semalam itu 50 lampu itu nyala sampai pagi, bisa nggak Mas? Itu kuat nggak? 50 lampu selama 10 jam. Jadi kalau kamu taruhlah kalau kamu pakai baterai lagi ya buat malam hari ya, ngomongin lampu ya. Kamu nyalain lampu dari jam 6 gitu ya. Jam 6 maghrib, jam berapa? Jam 4 sampai jam 4 subuh itu masih nyala. Kayak gitu. Oh iya Mas, mungkin iya terakhir kan mereka juga diburu waktu. Ini kita sudah 40 menitan ya Mas. Itu kita live ini. Ini pesan buat teman-teman untuk kemudian menggunakan energi secara hemat, kemudian apalah pokoknya masalah yang dipesankan buat teman-teman yang nonton ini. Oke. Listrik yang kita pakai itu di Indonesia udah sangat-sangat murah dibandingkan banyak negara lain. Nah sekarang kan pilihannya tinggal di kita nih harus benar-benar bijak. Pertama, kalau misalkan kamu nggak pakai ruangannya gitu ya, lampunya better matiin. Iya. Colokan itu jangan sampai nempel. Itu mengurangi juga nih Mas. Itu bisa makan listrik. Jadi kalau istilahnya tuh kalau kamu colokan charger gitu ya. Iya. Nempel. Terus kamu nggak ada HP yang di-charge, dia tuh istilahnya tuh kayak vampir listrik gitu. Dia tetap ada watt yang diambil. Walau, iya. Kayak gitu. Ini itu sih kita sudah dianugerahkan listrik yang sangat murah gitu di Indonesia berkat pemerintah, berkat PLN dan sebagainya. Ya kita sebagai user atau pengguna itu ya harus lebih bijak lagi dalam mengkonsumsinya gitu. Kayak gitu. Oh ya, mungkin itu ya pesan buat Mas Ray, menggunakan listrik dengan bijak. Kalau nggak dipakai, matikan lampu. Charger yang nggak dipakai dicopot. Ini kebiasaan saya juga sebenarnya Mas. Biasanya kalau buru-buru, jadi ambil HP-nya ya udah tak tinggal, nggak usah dicopot. Jadi mungkin ini jadi pelajaran buat saya juga nanti buat copot charger HP terutamanya. Kadang laptop Mas 1 minggu nggak dibuka Mas, chargernya. Gitu loh, kadang kan lupa. Kadang kayak gitu. Sama jangan lupa kurangi sampah. Sama bawa tumbler kemana-mana. Oh siap Mas. Jadi kita ngurangin plastik juga. Siap. Yang terakhir juga Mas, mungkin kalau kita keluar jangan lupa protokol kesehatan. Sekarang kan masa COVID. Betul. Ya udah Mas, mungkin teman-teman mungkin ini yang kita obrolkan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada ilmunya mungkin ini bisa untuk kemudian ditularkan, terutama pesan-pesan yang disampaikan Mas Ray tadi, gunakan listrik yang bijak.
Iron mungkin dari saya, dari Mas Re juga. Makasih banyak Mas Re sudah meluangkan waktunya. Semoga Mas Re sehat, semoga Allah lancar rezekinya. Amin, amin, amin. Makasih Mas Re. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.